Aku kira hidupku sudah tamat di jebakan racun pada saat acara keluarga. Tetapi suamiku datang menyelamatkanku, dan saat itu aku baru sadar, pria yang kunikahi ternyata buatku tercengang. Sebelum kita mulai lebih lanjut, yuk, tekan tombol suka, serta tombol subscribe agar tidak ketinggalan kisah menarik lainnya. Dan jangan lupa absen asal kota Bapak Ibu di kolom komentar. Semoga rezeki kita semua dilancarkan, kesehatan kita diberkahi, dan keluarga kita selalu harmonis dalam lindungannya. Amin. Sore itu berjalan seperti sore-sore biasa di kota senja merah. Kota yang kubayangkan akan memberiku kedamaian, tetapi nyatanya seringkali terasa terlalu dingin. Udara di luar jendela kamar kami membawa aroma unik percampuran asap pabrik yang jauh dan dinginnya angin pegunungan, menciptakan suasana yang indah sekaligus suram. Aku duduk di meja makan, tanganku sibuk melipat sisa pakaian kering, mencoba menyeimbangkan kewajibanku sebagai ibu rumah tangga dengan lamunanku tentang sebuah kehidupan yang lebih utuh. Pikiranku terbagi antara tawarnya Zahra, putri kami satu-satunya yang berumur 5 tahun, dan keheningan jam dinding yang terasa lebih keras dari biasanya. Zahra asyik menyusun menara balok kayu di atas karpet yang sudah agak kusam. Balok-balok itu adalah warisan dari masa kanak-kanak Faris, suamiku, dan aku menyayanginya karena nilai sejarahnya, bukan karena harganya yang mahal. Sejak menikah 6 tahun lalu, aku telah belajar menghargai kesederhanaan, sebuah nilai yang ternyata sangat bertolak belakang dengan keluarga besar Faris yang lain. Jam sudah menunjukkan pukul 5 sore, waktu di mana seharusnya Faris sudah dalam perjalanan pulang. Faris adalah seorang auditor keuangan di Satya Dharma Group, perusahaan yang didirikan oleh almarhum ayahnya, Pak Haris. Aku bangga pada dedikasinya. Dia adalah pria yang pekerja keras, bertanggung jawab, dan selalu mengutamakan pekerjaannya. Namun, kebanggaan itu seringkali datang bersama rasa sepi. 15 menit yang lalu, ponselku berdering, dan itu adalah panggilan dari Faris. Aku ingat betul nada suaranya yang terdengar sangat lelah, nyaris putus asa, sebuah nada yang sudah terpatri di ingatanku selama bertahun-tahun pernikahan kami. Sayang, maaf sekali, kata Faris di seberang sana. Audit kuartal ini benar-benar kacau. Ada temuan besar, dan aku harus menyelesaikannya malam ini juga. Klien besar bisa lepas kalau laporannya tidak selesai besok pagi. Aku menghela napas panjang, mencoba menyembunyikan kekecewaanku. Tentu saja aku kecewa. Aku sudah merencanakan makan malam sederhana yang kuharap bisa sedikit memanjakan Faris, tumis kangkung kesukaannya. Masakan sederhana adalah caraku menunjukkan cinta, dan malam itu, rencanaku hancur berantakan karena tumpukan kertas laporan yang tak berujung. Aku harus segera menyesuaikan diri. Tidak apa-apa, Mas. Jawabku, berusaha terdengar mendukung, meskipun hatiku terasa berat. Selesaikan saja pekerjaanmu. Jangan lupa makan malam. Aku tahu, ini bukan salahnya. Faris adalah pria jujur yang berjuang keras. Pasti, sayang, kamu dan Zahra jangan menunggu. Langsung tidur saja ya. Aku cinta kamu, katanya sebelum menutup telepon. Kata-kata cinta itu terasa hangat, tetapi tidak cukup untuk menghalau dinginnya kenyataan bahwa dia tidak ada di sini. Kini aku menatap Zahra yang berteriak girang karena menara baloknya berhasil berdiri tegak menjulang. Mama, lihat, tinggi sekali, seru Zahra. Aku tersenyum tulus. Wah, hebat sekali, Nak. Nanti kita tunjukkan ke ayah, ya? Wajah Zahra langsung berbinar, tetapi senyumnya sedikit memudar saat aku menjelaskan bahwa ayah akan pulang sangat larut. Ayah pulangnya malam sekali. Sayang, ayah banyak pekerjaan di kantor. Zahra tidur dulu. Besok pagi baru ketemu ayah. Zahra cemberut, tetapi hanya sedetik, sebelum kembali asyik dengan dunianya. Aku kembali melipat pakaian, mencoba menyibukkan diri agar tidak terus memikirkan makan malamku yang gagal. Aku membayangkan Faris sedang duduk membungkuk di depan laptop, dikelilingi tumpukan kertas laporan. Aku bangga pada kejujurannya. Setidaknya, pikirku, pekerjaan Faris itu halal dan damai, membuat kami hidup tenang, jauh dari intrik yang seringkali menyelimuti keluarga besar Raihan, kakak kandung Faris. Di tengah lamunanku,
Telepon rumah berdering. Suaranya nyaring, memecah keheningan sore itu. Zahra sampai terlonjak kaget. Aku mengernyit. Siapa yang menelepon ke telepon rumah? Semua kerabat biasanya menghubungi ponselku, dan aku jarang memberikan nomor telepon rumah kepada siapapun. Dengan sedikit rasa penasaran, aku bangkit dan mengangkat gagang telepon. Halo, Assalamualaikum. Sapaku. Waalaikumsalam. Aisyah, apa kabar, sayang? Suara itu, aku langsung mengenalinya. Itu suara Rima, istri Raihan. Nada suaranya terdengar tidak biasa, terlalu ceria, terlalu antusias, dan ada kesan dibuat-buat. Hubunganku dengan Rima tidak pernah buruk, tetapi juga tidak pernah benar-benar akrab. Rima adalah tipe wanita dari kalangan atas kota senja merah yang selalu menilai penampilan, menilai harga tas, dan menilai kemewahan hidup. Aku, dengan gaya hidupku yang sangat sederhana, seringkali merasa dipandang sebelah mata olehnya. Dia selalu memanggilku, Aisyah si ibu rumah tangga biasa. Alhamdulillah baik, Mbak Rima. Ada apa? Tanyaku langsung, tanpa basa-basi. Aku melanjutkan melipat pakaian dengan satu tangan. Aduh, kamu ini ditelepon kakak ipar kok tegang sekali. Rima tertawa. Suara tawanya juga terdengar dipaksakan. Begini, Aisyah, kamu dan Zahra harus datang ke rumah malam ini. Ya, wajib. Aku menghentikan gerakan tanganku. Datang malam ini? Ada acara apa? Malam ini ulang tahun Arif yang ke-10. Kami mau adakan acara makan-makan keluarga kecil. Kamu harus datang. Arif pasti senang sekali kalau Zahra datang. Alisku bertaut. Ada banyak hal yang terasa salah dengan undangan ini. Malam ini, Mbak, kenapa mendadak sekali? Justru itu serunya. Jawab Rima cepat. Biar jadi kejutan. Lagi pula, Mas Raihan yang minta. Katanya sudah lama tidak kumpul keluarga. Aku merasa sangat ragu, hampir curiga. Tapi, Mbak, aku mencari alasan yang kuat. Ayah kan baru meninggal sebulan yang lalu. Rasanya tidak pantas. Ya, kita mengadakan pesta perayaan. Ayah mertuaku, Pak Haris, baru saja berpulang. Masa berkabung seharusnya masih terasa kental. Raihan, sebagai putra sulung, seharusnya menjadi orang yang paling mengerti soal itu. Rima di seberang sana tertawa lagi. Kali ini sedikit mengejek. Ya ampun, Aisyah, kamu ini kolot sekali. Justru karena kita baru berduka, kita harus kumpul. Kita harus saling menghibur. Arif itu sedih sekali sejak kakeknya meninggal. Ini cara Mas Raihan untuk menghibur putranya. Penjelasan itu terdengar masuk akal secara sosial, tetapi firasatku tetap tidak enak. Ini bukan pesta besar. Loh, cuma makan malam keluarga. Tidak ada musik, tidak ada hura-hura. Hanya kita, kamu, aku, Mas Raihan, Zahra, Arif. Aku terpojok. Aku juga tidak enak. Mbak, Mas Faris malam ini lembur berat di kantor. Dia pulang mungkin baru dini hari. Aku tidak enak kalau datang sendiri. Loh, memangnya kamu anak kecil yang harus selalu diantar suami? Nada suara Rima mulai terdengar tidak sabar. Kami tahu Faris sibuk. Dia kan auditor andalan Satya Dharma. Justru karena Faris tidak bisa datang, kamu dan Zahra harus datang mewakilinya biar Mas Raihan tidak kecewa. Rima mulai menggunakan nama ayah mertua dan Raihan untuk memanipulasi. Dia itu kangen sekali sama Zahra. Tadi dia bilang, tolong ajak Aisyah dan Zahra, Rim, biar rumah ini ramai sedikit. Biar kita tidak sedih terus teringat ayah. Masa kamu mau menolak permintaan kakak iparmu sendiri? Aku menghela napas. Aku tidak ingin menimbulkan masalah. Hubungan keluarga Faris sudah cukup rumit tanpa aku harus memperkeruhnya. Mungkin aku saja yang terlalu banyak berpikir. Mungkin ini memang murni acara makan malam keluarga untuk menghibur Arif. Aku lelah melawan. Baiklah, Mbak. Kataku akhirnya menyerah. Kami akan datang habis maghrib. Ya. Nah, begitu dong. Suara Rima langsung kembali ceria.
seolah kemenangan kecil ini sangat berarti baginya. Dandan yang cantik. Ya, ditunggu. Assalamualaikum. Aku menutup telepon. Aku berdiri mematung sejenak. Firasatku masih berbisik bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Tetapi logikaku berkata aku hanya paranoid. Mungkin dia cuma mau pamer tas baru. Aku mencoba menemukan humor di tengah kegelisahan. Ayo, Zahra, kita mandi. Kita siap-siap ke rumah Om Raihan, kataku, berusaha terdengar antusias. Zahra yang tidak tahu apa-apa bersorak girang. Asyik. Ketemu Kak Arif. Ada kue ulang tahun. MA. Pasti ada, sayang. Jawabku sambil tersenyum tipis. Aku segera memandikan Zahra dan memakaikannya gaun terbaik yang dimilikinya. Setelah itu, giliranku. Aku berdiri di depan lemari. Aku memilih gamis berwarna kalem dan jilbab panjang yang serasi. Aku berdandan seadanya, hanya memoles bedak tipis dan pelembab. Aku tidak ingin memberi Rima bahan untuk mengomentari penampilanku. Aku harus tampil sopan, tetapi tidak berlebihan, agar dia tidak punya alasan untuk menjatuhkanku. Lalu aku teringat soal kado. Aku bergegas ke lemari lain. Syukurlah. Sebulan lalu aku dan Faris sempat membeli sebuah set robotik yang cukup mahal. Faris yang bilang kalau Arif sangat menginginkan mainan itu. Aku segera membungkus kado itu dengan kertas kado seadanya yang kutemukan. Selesai. Aku memakaikan sepatu untuk Zahra. Ponselku bergetar di atas meja. Aku berharap itu dari Faris. Mungkin suamiku berubah pikiran dan bisa pulang lebih cepat. Tetapi ternyata itu adalah pesan teks dari Rima. Aku membukanya. Isinya aneh. Aisyah, maaf mendadak. Gerbang depan lagi dibongkar tukang. Macet total. Tidak bisa lewat. Kamu lewat gerbang belakang saja ya. Yang jalan kecil di samping rumah itu. Nanti aku bukakan dari dalam. Lebih cepat. Alisku terangkat. Gerbang belakang? Gerbang belakang rumah Raihan adalah sebuah pintu besi kecil, sempit, mengarah ke gang buntu yang gelap. Dan biasanya dipakai untuk jalur keluar masuk asisten rumah tangga atau tempat pembuangan sampah. Kenapa kami harus lewat sana? Kenapa juga gerbang depan yang megah itu harus dibongkar malam-malam begini? Semakin banyak kejanggalan. Aku merasa direndahkan. Tamu macam apa yang disuruh masuk lewat pintu pelayan? Tapi aku sudah berjanji akan datang. Aku tidak ingin berdebat dengan Rima hanya karena masalah pintu masuk. Hanya untuk memicu masalah baru di tengah masa berkabung. Ayo, Zahra, kita berangkat, kataku, menggendong putriku. Aku meraih tas dan kado untuk Arif. Dengan langkah berat dan perasaan yang semakin tidak karuan, aku menyalakan mesin mobilku. Aku tidak tahu bahwa keputusanku untuk menepis firasat burukku malam itu, untuk menjaga kesopanan di tengah keanehan, akan mengubah seluruh hidupku selamanya. Aku tidak tahu bahwa aku baru saja mengemudikan diriku dan putriku masuk ke dalam sebuah jebakan yang telah dirancang dengan sangat rapi. Aku mengemudi dengan hati-hati, mengikuti jalanan kota senja merah yang mulai diselimuti senja. Tetapi suasana hatiku semakin gelisah seiring mobilku mendekati kawasan rumah Raihan. Zahra duduk tenang di kursi anak di belakang, menyanyikan lagu anak-anak dengan riang, kontras sekali dengan suasana hatiku yang kian mencemaskan. Aku memikirkan pesan teks dari Rima, tentang gerbang belakang yang harus kujadikan pintu masuk. Rasanya sangat tidak sopan, tetapi aku berusaha meyakinkan diriku bahwa mungkin memang ada masalah mendadak yang tidak bisa Rima hindari. Sesuai instruksi Rima, aku tidak membelokkan mobilku ke gerbang utama. Gerbang utama yang megah, yang selalu terlihat terang benderang, kini kulihat sekilas. Dan anehnya, gerbang itu terlihat baik-baik saja. Tidak ada tanda-tanda pembongkaran, tidak ada tukang, tidak ada kemacetan. Semuanya terlihat normal. Jantungku mulai berdebar sedikit lebih kencang. Kenapa Rima berbohong? Firasat buruk yang kurasakan sejak menerima telepon Rima kini berubah menjadi alarm waspada yang nyaring di kepalaku. Aku mematikan lampu mobil dan mengikuti jalan kecil di samping rumah besar itu. Gang sempit dan gelap itu hanya muat untuk satu mobil, dan di ujung gang, sebuah pintu besi berkarat yang tinggi berdiri tertutup rapat. Aku mematikan mesin mobil. Keheningan malam di gang itu terasa mencekam.
Hanya ada suara jangkrik dan bau tidak sedap dari tempat pembuangan sampah di dekat situ. Aku merasa ragu untuk turun. Suasana di sini terasa sangat salah. Sangat jauh dari kesan perayaan ulang tahun anak-anak. Aku baru saja akan menelepon Rima untuk protes. Ketika pintu besi itu berderi terbuka. Sosok Rima muncul. Dia mengenakan gaun malam yang mewah. Sangat tidak cocok dengan lokasi tempat dia berdiri. Penampilannya yang glamor di tengah bau sampah dan kegelapan gang itu terasa ironis dan semakin meningkatkan kecurigaanku. Senyumnya lebar, tetapi tidak sampai ke matanya. Dan itu adalah senyum yang selalu membuatku merasa tidak nyaman. Akhirnya kalian datang juga. Seru Rima. Suaranya terlalu keras dan terlalu ceria. Ayo, cepat masuk. Di luar dingin. Aku menggendong Zahra yang mulai menguap dan mengambil kado Arif. Kami mengikuti Rima masuk, dan seperti dugaanku, kami masuk lewat area servis. Perjalanan masuk ke dalam rumah terasa seperti lorong penghinaan. Kami melewati dapur kotor tempat para asisten rumah tangga menatap kami dengan tatapan bingung. Lalu melewati lorong sempit tempat gudang penyimpanan yang pengap. Aku merasa sangat terhina. Ini bukan cara menyambut tamu, apalagi keluarga. Aku mencoba menahan diri, memeluk Zahra erat-erat. Berjanji pada diriku sendiri akan pulang segera setelah basa-basi ulang tahun selesai. Akhirnya, kami tiba di ruang makan utama. Ruangan itu sangat megah, dengan meja kayu panjang berkilauan dan lampu kristal menggantung di atasnya. Tetapi ruangan itu terasa dingin dan kosong. Pesta yang dijanjikan Rima ternyata hanyalah sebuah sandiwara. Di meja itu, hanya duduk Raihan di kursi utama dan Arif di sampingnya. Hanya ada 4 orang di ruangan yang seharusnya bisa menampung 30 tamu. Aisyah, Zahra, selamat datang, kata Raihan. Suaranya datar, tanpa kehangatan yang tulus. Dia bangkit dari kursinya, tetapi tidak beranjak menghampiri. Dia hanya mengangguk kaku. Halo, Om Raihan, sapa Zahra malu-malu. Arif, si anak yang berulang tahun, bahkan tidak mengangkat kepalanya. Dia sibuk bermain dengan gawai mahal di tangannya. Dia hanya bergumam, "Oh, hai," tanpa menoleh. "Selamat ulang tahunnya, Arif. Ini tante bawa kado," kataku, meletakkan kado besar itu di meja. Arif meliriknya sekilas lalu kembali fokus pada permainannya. Sikapnya yang acuh tak acuh membuatku semakin yakin bahwa ini semua adalah sandiwara yang dipaksakan. Ini bukan pesta ulang tahun. Ini adalah pertemuan formal yang dingin dan aneh. Sudah, duduk. Aisyah, duduk di situ, kata Rima, menunjuk kursi di seberang Raihan. Aku duduk. Suasana luar biasa canggung. Para asisten rumah tangga mulai menyajikan makanan. Makanannya mewah. Jauh dari kesan makan malam keluarga sederhana yang dijanjikan Rima. Ada bistik, udang panggang, dan berbagai hidangan mahal lainnya. Aku merasa tidak nyaman dengan kemewahan yang tidak kupahami ini. Raihan memecah keheningan yang mencekam itu. Jadi, bagaimana pekerjaan Faris? Tanyanya, sambil memotong bistiknya. Ada nada yang terlalu santai, terlalu kasual, yang membuatku curiga. Baik, Mas, tapi sedang sibuk sekali. Jawabku sopan. Ada audit besar di kantornya. Audit, ya. Gumam Raihan. Ada nada aneh dalam suaranya. Seolah dia tidak hanya bertanya tentang pekerjaan Faris, melainkan tentang sesuatu yang lebih pribadi, lebih rahasia. Dia memang pekerja keras. Terlalu keras. Mungkin sampai lupa keluarga. Aku merasa tersinggung. Raihan selalu meremehkan Faris, meskipun Faris adalah satu-satunya yang benar-benar menjaga perusahaan ayah. Mas Faris bekerja keras juga untuk keluarga. Mas, balasku, sedikit membela diri. Tentu saja, sela Rima cepat, seolah menyadari perubahan nada bicara suaminya. Sudah, jangan bicara pekerjaan. Malam ini kita merayakan Arif. Rima bertepuk tangan. Mencoba mengembalikan suasana palsu itu. Waktunya minum. Ini, Mbak buatkan spesial untuk kalian. Seru Rima. Dia bangkit dan mengambil nampan dari tangan asisten rumah tangga.
Di atas nampan itu ada 3 gelas yang berisi cairan berwarna merah muda, dihiasi irisan buah ceri. Ini jus mix beri campur leci, kata Rima. Dia meletakkan 1 gelas di depan Zahra, dan 1 lagi di depanku. Kalian harus coba. Ini resep rahasia keluarga. Sangat segar. Saat gelas itu diletakkan di depanku, alarm di kepalaku berbunyi sangat kencang, nyaris memekakan telinga. Firasat burukku kembali. Kini datang bersamaan dengan kebohongan Rima soal gerbang depan dan tatapan dingin Raihan. Jus spesial yang disajikan terpisah, hanya untuk kami berdua, terasa sangat salah. Aku melihat Raihan, yang kini menatapku dengan mata yang terasa menusuk. Zahra, yang haus, langsung meraih gelas itu. Mau, Mama. Aku menahannya. Tunggu, sayang. Aku menatap Rima. Maaf, Mbak Rima. Zahra baru saja minum obat alergi sore tadi. Dia alergi debu. Kata dokter dia tidak boleh minum yang aneh-aneh dulu. Takutnya ada reaksi. Air putih saja, boleh? Senyum di wajah Rima membeku sepersekian detik. Matanya menyipit. Obat alergi? Alergi apa? Sejak kapan Zahra alergi? Nadanya terdengar menuduh. Penuh kecurigaan. Sudah lama, Mbak, tapi baru sore ini kambuh lagi. Kataku tegas, tetapi tetap sopan. Aku tidak mau mengambil risiko. Wajah Rima terlihat jelas sekali kesal. Dia seperti orang yang rencananya digagalkan. Kalau kamu, Aisyah, kamu kan tidak alergi. Rima mendorong gelas jus yang 1 lagi ke arahku. Aku menatap gelas itu. Warnanya sedikit keruh. Aku juga air putih saja, Mbak. Tiba-tiba tenggorokanku terasa kering sekali. Mungkin karena cuaca. Kekesalan Rima tidak bisa ditutupi lagi. Kalian ini merepotkan sekali. Ya, sudah susah-susah dibuatkan, katanya ketus. Dia memanggil asisten rumah tangga dan menyuruhnya membawakan air putih, sambil membanting nampan jus itu ke meja dapur. Raihan memperhatikan semua itu dalam diam. Wajahnya tetap datar, tetapi matanya menatapku dengan tajam, seolah sedang membaca pikiranku. Makan malam berlanjut dalam keheningan yang mencekam. Aku hanya berani memakan sedikit nasi putih dan sepotong ayam goreng yang kuambil sendiri, makanan yang juga dimakan oleh Raihan dan Arif. Aku melarang Zahra menyentuh makanan lain selain yang ada di piringku. Akhirnya, Rima keluar lagi, membawa kue tart besar dengan lilin angka 10. Waktunya potong kue, serunya, kembali memaksakan senyum. Setelah Arif meniup lilin dengan malas-malasan, Rima segera memotong kue itu. Nah, potongan pertama tentu saja untuk tamu spesial kita, Zahra. Rima menyodorkan piring berisi sepotong besar kue coklat ke arah Zahra. Zahra sudah mengantuk. Dia menggeleng. Tidak mau. Zahra sudah kenyang. Mau pulang. Loh, kok tidak mau? Ini enak sekali, sayang. Bujuk Rima. Dia sudah mengantuk, Mbak. Kataku cepat. Merasa ini adalah kesempatanku untuk kabur. Maaf sekali, Mbak Rima, Mas Raihan. Sepertinya kami harus pulang sekarang. Zahra sudah tidak bisa menahan kantuknya. Wajah Raihan dan Rima mengeras. Mereka saling berpandangan. Aku tahu, aku harus segera pergi dari rumah itu. Tepat saat aku berdiri dan mengangkat Zahra ke gendonganku, ponsel di dalam tasku bergetar hebat. Bukan getaran pesan singkat, tetapi panggilan masuk. Aku melirik ke arah Raihan dan Rima, meminta izin. Sebentar, Mas Faris menelepon. Aku sedikit menjauh dari meja, berbalik membelakangi mereka. Aku menekan tombol hijau. Halo, Mas? Kenapa? Kamu sudah selesai? Di mana kamu, sayang? Aku terlonjak kaget. Itu suara Faris, tetapi bukan Faris yang tenang. Suamiku sedang berteriak. Terdengar suara angin kencang dan gemuruh mesin di latar belakang. Dia seperti sedang berlari atau berada di dalam mobil yang melaju kencang. Mas, kamu kenapa? Aku di rumah Mas Raihan, merayakan ulang tahun Arif. Ada apa? Keluar dari sana. Faris menjerit.
Suaranya penuh kepanikan yang belum pernah kudengar seumur hidupku. Keluar! Bawa anak kita pergi sekarang juga. Jangan makan apapun. Jangan minum apapun yang mereka berikan. Sudah tidak ada waktu. Lari! Nanti ku jelaskan. Cepat! Sambungan telepon terputus. Seluruh darah di tubuhku terasa membeku. Kakiku lemas. Aku menatap ponsel di tanganku. Lalu, perlahan, sangat perlahan, aku berbalik badan. Raihan dan Rima kini sudah berdiri. Mereka tidak lagi berpura-pura. Senyum palsu itu telah lenyap. Wajah Raihan dingin dan kejam. Wajah Rima penuh kebencian. Mereka berdua menatapku. Bukan lagi tatapan keluarga, tetapi tatapan predator yang melihat mangsanya lolos. Aku menelan ludah, memeluk Zahra yang tertidur di bahuku erat-erat. Aku baru saja menyadari satu hal. Ini bukan pesta ulang tahun. Ini adalah jebakan. Dan aku baru saja nyaris lolos dari maut. Seluruh darah di tubuhku terasa membeku. Napas panik Faris di telepon masih terngiang di telingaku. Aku memeluk Zahra yang tertidur erat-erat di bahuku. Kakiku seolah terpaku di lantai ruang makan yang dingin. Di seberang meja yang panjang dan berkilauan, Raihan dan Rima berdiri. Topeng kesopanan mereka telah lenyap, digantikan oleh ekspresi dingin dan kejam. Aku tahu aku harus bertindak, tetapi otakku dipenuhi kabut ketakutan murni. Aku berusaha mengarang kebohongan, apapun yang bisa membawaku keluar dari pintu itu. Mas Faris menelepon. Kataku, suaraku bergetar hebat. Katanya Zahra harus segera ke rumah sakit. Auditnya dibatalkan. Dia menunggu di depan. Kami harus pergi. Rima tertawa kecil. Suara tawa yang kering dan tidak menyenangkan. Rumah sakit? Kebohongan apa lagi? Aisyah? Tadi katanya Zahra alergi. Sekarang tiba-tiba harus ke rumah sakit. Rima melangkah maju, menghalangi jalan. Dia tidak bohong. Balasku. Naluri keibuan memberiku keberanian. Zahra demam tinggi. Badannya panas sekali. Minggir. Aku mulai berjalan cepat, memutari meja menuju lorong sempit tempat aku masuk tadi. Aku tidak punya waktu untuk berdebat. Duduk, Aisyah. Perintah Raihan. Suaranya tenang, tetapi penuh ancaman. Dia tidak berteriak, tetapi nada rendah itu membuat bulu kuduku berdiri. Pestanya belum selesai. Kue ulang tahunnya bahkan belum kau cicipi. Aku bersikeras. Sudah sampai di pintu masuk lorong yang gelap. Kami mau pulang. Aku bilang duduk. Raihan bergerak. Tubuhnya yang besar melangkah cepat. Langsung menghalangi lorong sempit itu. Dia seperti tembok yang tiba-tiba muncul. Aku mencoba mendorongnya. Tetapi Raihan tidak bergeser sedikit pun. Wajah Rima kini berdiri di samping suaminya. Wajahnya yang dulu cantik berubah menjadi topeng kebencian yang nyata. Kamu tidak akan kemana-mana, desis Rima. Kamu pikir kamu pintar, ya? Menolak minuman, menolak kue? Kamu sudah tahu, bukan? Aku tidak tahu apa-apa, jeritku panik. Aku melirik ke belakang, ke arah dapur. Para asisten rumah tangga yang tadi sibuk sudah tidak ada. Mereka telah disuruh pergi. Hanya ada kami berempat di ruangan yang sangat besar itu. Zahra mulai menggeliat dalam gendonganku, terganggu oleh suara teriakanku. Mama, ayah kenapa? Bisik Zahra. Tidak apa-apa, sayang. Bisikku kembali. Melihat Zahra mulai terbangun, aku mengambil satu-satunya kesempatan yang kupunya. Dengan sisa tenaga yang ada, aku berteriak sekuat-kuatnya. Tolong! Kebakaran! Aku tidak lagi mencoba mendorong Raihan. Aku berbalik. Berlari ke arah lain. Aku berlari menuju pintu kaca besar di ruang makan yang mengarah ke taman belakang. Terkunci. Tentu saja terkunci. Sialan. Aku berbalik lagi. Raihan sudah sangat dekat. Aku tidak punya pilihan. Aku berlari kembali ke lorong sempit tempat aku masuk tadi. Lorong menuju dapur kotor dan pintu belakang. Raihan mengejarku di belakang. Aisyah, berhenti. Jangan bodoh. Teriaknya. Aku berlari sekuat tenaga.
Tas tangan yang berisi kunci mobilku terlempar entah kemana. Tetapi aku tidak peduli. Yang penting adalah Zahra. Aku melewati dapur kotor, membanting pintu, dan kini berada di lorong sempit yang gelap menuju gerbang belakang. Aku bisa mendengar langkah kaki Raihan yang berat di belakangku. Kamu tidak bisa lari, Aisyah. Aku sampai di pintu besi yang sempit itu. Aku mendorongnya. Terkunci dari luar. Tentu saja, mereka menjebakku. Aku berbalik. Tubuhku gemetar hebat. Aku terpojok di gang buntu yang gelap. Raihan berjalan pelan ke arahku. Sosoknya yang besar menutupi cahaya remang-remang dari rumah. Sudah selesai mainnya? Tanya Raihan. Aku memeluk Zahra. Memundurkan langkahku hingga punggungku menabrak pintu besi yang dingin. Apa maumu, Mas? Kenapa kalian melakukan ini? Kamu terlalu banyak bertanya, kata Raihan. Dan suamimu? Dia terlalu banyak mencampuri urusan orang. Raihan mengulurkan tangannya. Berikan Zahra padaku. Biar ini cepat selesai. Tidak. Jangan sentuh anakku. Aku menjerit. Aku memejamkan mata. Menunggu hal terburuk terjadi. Aku sudah kalah. Tiba-tiba, aku mendengar suara berdebam keras. Bukan itu suara tendangan. Pintu besi di belakang punggungku ditendang seseorang dari luar. Sekali, dua kali, brak. Pintu itu terlempar terbuka, membentur punggungku hingga aku terdorong maju beberapa langkah. Di ambang pintu berdiri sesosok pria. Dalam kegelapan gang, aku nyaris tidak mengenalinya. Pria itu mengenakan jaket hitam legam yang kaku, celana kargo, dan sepatu bot. Wajahnya tegang, dingin, dan penuh amarah yang menakutkan. Itu Faris. Tapi itu bukan Faris. Ini bukan suamiku yang auditor, yang lembut dan selalu mengeluh soal laporan keuangan. Ini adalah orang asing yang keras, bergerak dengan kecepatan yang mematikan. Faris. Raihan tampak sama terkejutnya. Kamu, bagaimana bisa? Faris tidak menjawab. Dia bergerak sangat cepat. Dia melangkah maju, menarikku dan Zahra ke belakang punggungnya dalam satu gerakan. Lalu dia menghadapi kakaknya. Mundur, Mas, kata Faris. Suaranya datar, tajam, dan penuh perintah. Kamu bawa apa? Kamu mau melawanku? Ejek Raihan. Faris tidak bergerak. Dia hanya menatap Raihan. Sudah kubilang, mundur. Raihan tertawa sinis. Lalu dia menerjang maju. Aku memejamkan mata, tetapi aku mendengar suara tubuh beradu. Aku membukanya dan melihat sesuatu yang tidak pernah kubayangkan. Faris, suamiku yang kurus, baru saja menghindari serangan Raihan, memutar tubuhnya, dan menghantamkan sikunya yang tajam ke leher Raihan. Raihan terbatuk, terhuyung mundur, lari ke mobil. Sekarang, teriak Faris padaku. Aku tidak perlu disuruh dua kali. Aku berlari keluar dari gang sempit itu. Aku melihat mobilku. Mobil yang tadi kuparkir. Kini mesinnya sudah menyala. Bagaimana? Kuncinya ada di tasku yang tertinggal di dalam. Faris berlari di belakangku. Tidak memberi Raihan kesempatan kedua. Dia mendorongku masuk ke kursi penumpang depan. Duduk. Pegangi Zahra. Aku duduk. Masih menggendong Zahra yang kini menangis ketakutan. Mama, ayah, tidak apa-apa, sayang, kita aman. Kataku, suaraku gemetar. Faris melompat ke kursi pengemudi. Dia menginjak gas dalam-dalam. Ban mobil berdecit di atas kerikil. Kami melesat maju, meninggalkan rumah neraka itu. Faris mengemudi dengan fokus dan keahlian yang menakutkan. Ini bukan cara mengemudi seorang auditor. Dia mengambil jalan-jalan tikus yang tidak kukenali, terus mengamati spion, memeriksa kalau-kalau ada yang mengikuti. Aku tidak berani bertanya. Setelah sekitar 15 menit berkendara dalam keheningan yang menegangkan, dia membelokkan mobil ke sebuah jalan yang sepi, berhenti di bawah lampu jalan yang temaram. Dia mematikan mesin dan lampu mobil. Hanya terdengar isak tangis Zahra yang ketakutan dan napasku yang terengah-engah. Faris akhirnya menoleh.
Wajahnya yang kini tersinari cahaya lampu jalan terlihat sangat lelah dan sangat asing. "Kamu baik-baik saja?" tanyanya. Suaranya kembali seperti Faris yang kukenal, tetapi ada sesuatu yang berbeda. Aku tidak tahu," jawabku. "Mas, apa yang terjadi? Kenapa Mas Raihan? Kenapa Rima? Mereka mau apa?" Faris menghela napas panjang. Dia tidak langsung menjawab. Dia menunjuk ke atas dashboard mobil. Di sana tergeletak sebuah amplop coklat tebal yang tadi tidak ada. "Buka itu," kata Faris pelan. Tanganku gemetar hebat. Aku meraih amplop itu. Aku membukanya. Di dalamnya ada 2 lembar kertas. Lembar pertama adalah laporan laboratorium resmi. Di bagian atas tertulis nama Raihan dan nama Arif. Mataku membaca kesimpulan di bagian bawah. Probabilitas Raihan sebagai ayah biologis Arif, 0%. Jantungku mencelos. Aku menarik kertas kedua. Itu adalah secari kertas dari buku catatan. Ditulis terburu-buru dengan spidol hitam. Tulisannya adalah tulisan tangan Faris. "Mereka tahu. Aku tahu. Minuman dan kue tart untukmu sudah diracun. Pergi." Aku menutup mulutku, menahan jeritan. Jadi benar. Jus spesial itu. Potongan kue pertama itu. Semuanya diracun. Jika saja aku tidak berbohong soal alergi Zahra. Perutku terasa mual membayangkannya. Aku menatap Faris. Rasa takut dan kemarahan bercampur aduk. Kamu yang menaruh ini?" tanyaku. "Kapan? Bagaimana kamu bisa masuk mobilku?" "Aku tidak pernah di kantor, Aisyah," kata Faris pelan. "Tidak ada audit." Aku menatap suamiku, kebingungan. "Lalu kamu di mana? Kamu bohong padaku." Faris menatap lurus ke mataku. Penyesalan terlihat jelas di wajahnya. "Maafkan aku, sayang. Aku telah membohongimu sejak lama. Sejak kita bertemu." Faris merogoh saku dalam jaket hitamnya. Dia mengeluarkan sebuah dompet kulit hitam yang kaku. Dia membukanya. Dia tidak mengeluarkan KTP atau kartu bank. Dia mengeluarkan sebuah lencana emas bergambar lambang kepolisian dan sebuah kartu identitas resmi. "Namaku Faris," katanya tegas. Suaranya kini datar dan profesional. "Aku agen polisi. Satuan Reserse Kriminal Khusus. Unit Kejahatan Harta Benda dan Pencucian Uang." Dunia Aisyah serasa runtuh. Pria yang kunikahi. Pria yang kukira seorang auditor biasa yang kutu buku. Pria yang mengeluh soal tumpukan kertas. Semuanya bohong. Dunia Aisyah serasa runtuh. Pecah berkeping-keping di bawah lampu jalan yang temaram. Pria yang kunikahi, pria yang kucintai, pria yang kukira seorang akuntan biasa yang lembut dan terkadang mengeluh soal tumpukan kertas. Ternyata dia adalah seorang agen polisi, yang hidup dalam kebohongan yang rapi selama 6 tahun terakhir. Aku menatap lencana emas di tangannya, lalu menatap wajah Faris. Rasa takut, kemarahan, dan kelegaan bercampur aduk menjadi satu kesatuan emosi yang memusingkan. "Pekerjaan sebagai auditor itu adalah samaran," lanjut Faris, suaranya tenang, profesional, dan asing. "Aku sudah menyelidiki Mas Raihan dan perusahaannya selama lebih dari 5 tahun. Malam ini, mereka baru saja mengubah penyelidikan ini dari kejahatan kerah putih menjadi percobaan pembunuhan." Faris menatapku. Penyesalan terlihat jelas di matanya. "Jadi, semua lembur itu adalah pengintaian?" tanyaku. Suaraku nyaris tak terdengar. Aku menunduk, mencoba mencerna fakta bahwa aku ternyata menikah dengan seorang auditor yang hobinya berbohong dan bukan akuntansi. Sebuah ironi pahit yang seharusnya lucu, tetapi terasa memilukan. "Kamu bohong padaku, Faris." "Aku tahu, dan aku minta maaf, sayang," kata Faris. Nada suaranya lembut, kembali seperti Faris yang kukenal, tetapi ada keraguan di sana. "Tapi aku tidak punya pilihan. Jika Raihan tahu siapa aku sebenarnya, kalian berdua akan menjadi sasaran sejak hari pertama." Sasaran. Kata itu berputar di kepalaku, menghubungkan titik-titik antara wasiat, Raihan, dan malam ini. Kami tidak bisa pulang. Rumah kami sudah tidak aman.
Raihan tahu di mana kami tinggal. Faris membelokkan mobil ke sebuah area apartemen kelas menengah yang terlihat biasa saja. Dia memarkir mobil di rubanah yang sepi, lalu membawa Zahra yang masih terguncang menuju lift. Aku hanya diam, memeluk Zahra erat-erat, pikiranku kosong, hanya mengikuti suamiku yang kini terasa seperti orang lain. Kami masuk ke sebuah unit apartemen di lantai 10. Unit itu bersih, tetapi terasa dingin dan tidak berpenghuni. Perabotannya standar dan minimalis. Tidak ada foto, tidak ada hiasan dinding. Ini rumah aman polisi, kata Faris, seolah bisa membaca pikiranku. Tidak ada yang tahu tempat ini selain timku dan Komandan Rahmat. Kalian akan aman di sini. Faris mengambil Zahra dariku. Biar aku tidurkan dia. Zahra yang kelelahan karena menangis sudah setengah tertidur. Faris membawanya ke satu-satunya kamar tidur di unit itu. Aku duduk di sofa ruang tamu yang kaku, menatap tanganku yang masih gemetar. Di atas meja kopi, tergeletak kertas hasil tes DNA dan surat peringatan racun itu. Semuanya terasa nyata dan mengerikan. Beberapa menit kemudian, Faris keluar dari kamar. Dia menutup pintu pelan-pelan. Zahra sudah tidur. Dia aman. Faris duduk di kursi di seberangku. Keheningan yang lama terjadi di antara kami. Kamu pasti punya banyak pertanyaan, kata Faris, memecah keheningan. Aku bahkan tidak tahu harus mulai dari mana, Mas. Jawabku. Suamiku. Semuanya bohong. Jadi semua ini, bukan hanya karena aku menolak minuman itu. Ini sudah direncanakan dari awal. Sayang, kata Faris, getir. Dia mengangguk pelan. Awalnya, ya, itu pemicunya. Warisan. Faris mulai menjelaskan, bercerita dengan runtut. Suaranya tenang seolah sedang memberikan laporan resmi. Dia bercerita tentang wasiat ayah mereka. Wasiat ayah yang dipegang pengacara keluarga menyatakan bahwa 70% aset perusahaan dan seluruh harta ayah akan jatuh ke tangan cucu laki-laki sah pertama dari keturunannya. Tunggu, potongku. Cucu laki-laki sah pertama. Itu kan Arif. Itulah masalahnya, kata Faris. Aku sudah tahu sejak lama. Raihan mandul. Dia tidak bisa punya anak. Aku terkesiap. Apa? Tapi Arif. Arif adalah adopsi ilegal, jelas Faris. 10 tahun yang lalu, Raihan dan Rima memalsukan seluruh dokumen kehamilan Rima. Mereka membayar mahal sindikat adopsi ilegal untuk mendapatkan bayi laki-laki yang baru lahir. Mereka memalsukan akta kelahiran Arif. Semuanya demi memenuhi syarat wasiat umpan itu. Itulah kejahatan pertama yang Faris selidiki. Aku teringat amplop di mobil. Tes DNA itu. Kamu yang melakukannya. Timku, kata Faris. Kami berhasil mendapatkan sampel DNA Arif dari sikat giginya sebulan yang lalu. Hasilnya keluar 2 hari yang lalu, membuktikan dia bukan anak kandung Raihan. Jadi jika Arif tidak sah maka Zahra, putri kami, adalah cucu sah satu-satunya. Dia adalah ahli waris yang sebenarnya, kata Faris. Aku gemetar. Jadi mereka mencoba membunuh kami untuk mengamankan warisan. Itu yang kupikir awalnya, kata Faris. Wajahnya mengeras. Tapi ternyata jauh lebih besar dari itu. Penipuan warisan itu hanya puncak gunung es. Pekerjaanku sebagai auditor di perusahaan ayah adalah samaran. Itu memberiku akses legal untuk masuk ke sistem mereka. Faris mulai berjalan mondar-mandir. Penyelidikanku bukan lagi soal warisan. Aisyah. Raihan menggunakan perusahaan keluarga kita, Satya Dharma Group, sebagai front, sebagai kedok untuk sindikat pencucian uang skala besar. Aku menutup mulutku. Ini terlalu banyak. Kakak iparku seorang kriminal besar. Miliaran rupiah setiap bulan dialirkan melalui rekening perusahaan yang terlihat sah. Selama setahun ini, aku mengumpulkan bukti transaksi palsu, perusahaan cangkang, semuanya. Lanjut Faris. Audit yang kukerjakan malam ini, itu bukan audit. Itu adalah operasi. Operasi malam ini, timku di markas akhirnya berhasil menembus server terenkripsi mereka. Server utama yang menyimpan semua data kotor. Dan mereka menemukannya,
Tanyaku, cemas. Mereka menemukan semuanya, kata Faris. Bukti transfer dana sindikat, nama-nama klien haram mereka, dan mereka menemukan sesuatu yang lain. Sesuatu yang membuatku berlari keluar dari markas tanpa pikir panjang. Apa itu? Bisikku. Mereka menemukan bukti transaksi baru, kata Faris. Catatan pembelian yang dilakukan Rima pagi ini. Dia membeli sebotol racun industri. Jenis yang sangat mematikan, tidak berbau, dan tidak berwarna. Jantungku serasa diremas. Racun. Aku langsung sadar. Raihan pasti tahu servernya jebol. Ada alarm yang berbunyi di sistemnya. Dia panik. Dia memutuskan untuk menghabisi semua masalahnya dalam satu malam. Dan kami adalah masalahnya. Dengan membunuhmu dan Zahra, dia mendapatkan dua hal, kata Faris, matanya dipenuhi amarah yang dingin. Pertama, dia menghancurkan aku secara emosional. Kedua, dia melenyapkan ahli waris yang sah. Dia pikir dia bisa kabur dengan membawa Arif dan semua uang haram itu. Aku menambahkan potongan-potongan teka-teki itu. Itulah kenapa dia menyuruh kita lewat gerbang belakang. Supaya mobil kita tidak terekam CCTV gerbang depan. Dan dia menyajikan minuman terpisah. Jebakan klasik. Faris mengangguk. Jebakan klasik. Mas, bagaimana kamu bisa tahu aku ada di sana dan bagaimana kamu bisa masuk ke mobilku? Tanyaku. Saat aku tahu soal racun itu, aku langsung melacak ponselmu, jelas Faris. Lokasimu menunjukkan kamu ada di rumah Raihan. Aku panik. Aku memimpin tim pengintai yang memang sudah siaga di dekat rumah Raihan. Aku menyelinap masuk lewat pagar belakang taman. Aku membobol kunci mobilmu. Itu keahlian yang diajarkan di akademi, dan bersembunyi di dalamnya. Rencanaku adalah menunggu sampai kamu keluar, katanya, mengepalkan tangannya. Tapi kemudian aku mendengar teriakanmu. Aku tahu aku tidak bisa menunggu lagi. Aku mendobrak pintu itu. Aku menatap suamiku, pria yang kukira lembut. Ternyata seorang agen terlatih yang baru saja menyelamatkan nyawaku. Aku berutang nyawa padanya. Mas, kataku pelan. Sebuah pikiran baru yang menakutkan muncul. Jika Raihan tahu servernya jebol, jika dia tahu dia sudah ketahuan, kenapa dia masih di rumah itu? Kenapa dia tidak langsung kabur saja? Wajah Faris mengeras. Tim penggerebekan utama seharusnya sudah bergerak menuju rumah itu begitu aku mengamankan kalian. Tapi aku punya firasat buruk. Mereka bisa kabur begitu cepat malam ini. Aku curiga, kata Faris. Suaranya nyaris berbisik. Ada orang dalam. Ada mata-mata di tim kepolisian yang membocorkan semuanya kepada Raihan. Mata-mata. Dunia yang kurasa sudah runtuh. Kini lantai di bawah kakiku hancur berkeping-keping. Aku curiga, bisik Faris. Suaranya nyaris tak terdengar di dalam apartemen aman itu. Ada orang dalam. Ada mata-mata di tim kepolisian yang membocorkan semuanya kepada Raihan. Kata-kata itu menghantamku seperti bongkahan es. Jika di dalam mobil tadi aku merasa duniaku runtuh, kini aku merasa lantai di bawah kakiku hancur berkeping-keping. Aku berdiri dari sofa, memeluk diriku sendiri. Rasa dingin dari pendingin ruangan apartemen tiba-tiba terasa menusuk tulang. Kalau begitu, kita tidak aman. Di sini pun kita tidak aman. Bagaimana jika mata-mata itu tahu tempat ini? Tanyaku. Rasa takut itu kembali. Kini jauh lebih mengerikan karena musuhnya bukan hanya Raihan, tetapi juga sistem yang seharusnya melindungi kami. Tenang, sayang. Faris berbalik. Wajahnya yang tegang melembut sedikit melihat ketakutan di mataku. Dia berjalan mendekat, berlutut di depanku, dan memegang kedua tanganku yang sedingin es. Tempat ini aman. Aku bersumpah. Ini adalah unit putih. Unit ini tidak terdaftar dalam inventaris resmi kepolisian. Hanya aku dan komandanku, Komandan Rahmat, yang tahu lokasi persisnya. Faris berdiri. Energi gugupnya kembali. Dia mulai berjalan mondar-mandir di ruangan sempit itu. Jemarinya terkepal. Dia meraih ponsel khusus miliknya yang diletakkannya di meja. Ponsel itu bergetar pelan. Notifikasi pesan aman.
Wajah Faris semakin mengeras saat membacanya. Laporan pertama dari tim Bravo, katanya, rahangnya menegang. Sesuai dugaanku, rumah itu kosong. Raihan, Rima, dan Arif lenyap, seolah ditelan bumi. Mereka membawa Arif. Raihan tidak meninggalkannya, karena Arif, anak adopsi ilegal itu, masih merupakan perisai dan alat klaim warisan di mata publik. Ponsel itu bergetar lagi. Kali ini panggilan masuk. Faris mengangkatnya, menyalakan speaker agar aku bisa ikut mendengar. Faris, ini Rahmat. Suara Komandan Rahmat terdengar berat dan lelah. Bukan hanya itu. Tim Bravo sudah selesai menyisir lokasi. Ada perkembangan. Mereka bukan hanya kabur, mereka menghancurkan semuanya. Maksudmu? Tanyaku. Ruang kerja Raihan, tempat server utamanya berada, hangus terbakar, lapor Rahmat. Bukan kebakaran besar. Itu adalah kebakaran yang sangat presisi dan profesional. Tim investigasi menduga mereka menggunakan semacam alat pembakar kimia yang terhubung ke server sebagai jebakan darurat. Begitu alarm penyusupan server kami berbunyi, alat itu aktif. Total. Faris. Semua hard drive, semua komputer, semua cadangan data fisik di rumah itu meleleh menjadi gumpalan plastik dan logam, kata Rahmat. Aku merasakan gelombang keputusasaan. Semua bukti fisik hilang. Semua yang kami pertaruhkan di langit senja lenyap. Bagaimana dengan bukti percobaan pembunuhan? Tanya Faris. Rima sangat bersih, jawab Rahmat. Tidak ada sisa jus. Tidak ada botol racun. Piring-piring sudah dicuci bersih di mesin cuci piring. Tanpa kesaksian Aisyah, kita tidak punya apa-apa. Air mataku kembali mengalir. Jadi, mereka akan lolos begitu saja? Tidak, kata Faris tegas. Mereka tidak akan lolos. Kebakaran itu adalah satu kesalahan. Itu membuktikan bahwa mereka menyembunyikan sesuatu. Itu memperkuat kasus penghalangan penyelidikan kita. Faris memijat pangkal hidungnya, kembali fokus pada masalah utama, kebocoran. Perintah penggerebekan hanya kuberikan setelah aku memastikan Aisyah dan Zahra aman bersamaku di mobil. Perintah itu kuberikan lewat saluran aman, langsung padamu di ruang komando. Siapa saja yang ada di ruangan itu bersamamu saat aku memberi perintah, go? Terdengar keheningan sejenak dari Rahmat. Ada 2 operator radio. Dan Pak Hardiman. Hardiman? Aku mengulang kata itu, terkejut. Pak Hardiman, pengacara keluarga kami, yang pura-pura menawarkan bantuan? Bukankah dia? Dia yang paling licik dari semuanya, kata Faris. Kemarahan dingin kini terdengar jelas. Selama ini dia bermain di 2 kaki. Dia kami panggil ke markas dengan alasan kami akan melakukan negosiasi. Kami pikir dia adalah pion kami. Faris mengusap wajahnya dengan kasar. Kami salah. Dia ada di ruangan itu saat aku memberi perintah, go. Dia pasti punya cara untuk memberi sinyal pada Raihan. Sinyal itu tidak hanya memberitahu Raihan untuk lari, tetapi juga untuk mengaktifkan alat pembakar. Rahmat menjelaskan bahwa setelah sinyal diberikan, Hardiman menghilang dari ruang komando. Dia kabur. Tepat saat Faris mengatakan itu, ponsel khususnya berbunyi lagi. Kali ini notifikasi prioritas tinggi. Lampu kecil di ponsel itu berkedip merah. Faris membacanya, matanya melebar. Lalu ekspresi ketegangan di wajahnya sedikit mereda, digantikan oleh ekspresi lega yang dingin. Dia nyaris tersenyum. Ada apa? Tanyaku, tidak mengerti perubahan ekspresinya. Orang yang panik selalu membuat kesalahan, kata Faris. Dan Hardiman baru saja membuat kesalahan terbesarnya. Dia tertangkap. Hardiman tidak kabur lewat jalan tikus. Dia terlalu sombong. Dia mencoba menggunakan paspor aslinya untuk naik penerbangan komersial ke Singapura. Tim imigrasi bandara menangkapnya 5 menit yang lalu di ruang tunggu kelas bisnis. Berita tertangkapnya Hardiman membawa kelegaan sesaat. Kami mendapat 1 pion, dan dia pasti tahu sesuatu. Faris segera menghubungi Rahmat lagi. Aku butuh interogasi mendesak. Aku mau tahu apa yang dia bawa dan apa yang dia katakan.
Faris menyalakan speaker lagi. Rahmat melaporkan bahwa Hardiman sudah bicara. Hardiman, si tikus, langsung roboh saat dihadapkan dengan bukti konspirasi percobaan pembunuhan. Dia membenarkan semuanya, lapor Rahmat. Benar, dia yang memberi sinyal pada Raihan. Kode sandinya, ikan. Itu kode untuk Raihan agar segera kabur dan mengaktifkan alat pembakar. Namun, Hardiman tidak tahu kemana Raihan pergi. Dia bersumpah dia tidak tahu, kata Rahmat. Raihan terlalu pintar untuk memberitahu pion seperti Hardiman kemana dia akan pergi. Jadi Raihan dan Rima masih di luar sana. Bebas, tetapi tanpa uang dan tanpa arah. Tapi yang paling penting, Faris, kata Rahmat. Suaranya kembali bersemangat. Hardiman baru saja mengatakan sesuatu yang lain. Ini soal wasiat. Aku dan Faris saling berpandangan. Hardiman mengonfirmasi 100% bahwa wasiat cucu laki-laki yang beredar itu palsu. Tapi ada sesuatu yang Raihan tidak tahu, bahwa Hardiman mengetahuinya. Ayah kalian, kata Rahmat. Almarhum ayahmu, Faris. Dia tidak bodoh. Dia tahu putranya Raihan serakah. Dia tahu Hardiman licik. Jadi dia memainkan permainannya sendiri. Rahmat melanjutkan. Suaranya kini terdengar bersemangat. Hardiman mengaku bahwa ayahmu memanggilnya 6 bulan sebelum meninggal. Ayahmu bilang dia mau merevisi wasiatnya. Tapi dia tidak melakukannya lewat Hardiman. Dia hanya memberitahu Hardiman satu hal. Semua dokumen palsumu tidak akan ada gunanya, Hardiman. Karena aku sudah menyimpan wasiat yang asli. Jantungku berdebar kencang. Wasiat asli di mana? Tanya Faris cepat. Di Safe Deposit Box, SDB, pribadi di bank lama milik keluarga. Jawab Rahmat. Hardiman tidak tahu apa isi pastinya. Tapi dia tahu Raihan terobsesi pada SDB itu. Raihan sudah mencoba puluhan kali untuk membukanya. Tetapi dia tidak pernah bisa. Kenapa? Tanyaku. Tidak bisa menahan diri. Karena dia tidak punya kuncinya, kata Rahmat. Dan SDB itu membutuhkan 2 hal. Kunci fisik dan sidik jari biometrik. Sidik jari siapa? Tanya Faris. Ayahmu, kata Rahmat. Dan 1 orang lagi, seseorang yang dia percaya. Hardiman yakin orang itu adalah kamu, Faris. Faris tertegun. Matanya melebar, seolah baru teringat sesuatu. Ya, aku rasa aku tahu. Ayah pernah memintaku mendaftarkan sidik jariku untuk dokumen darurat beberapa tahun lalu. Aku kira itu untuk asuransi. Itu dia, seru Rahmat. Raihan tidak tahu soal ini. Dia hanya mencari kunci. Dia tidak tahu dia juga butuh sidik jarimu. Ini adalah langkah kita selanjutnya. Faris, kita harus membuka SDB itu. Itu bisa jadi berisi semua yang kita butuhkan untuk menghancurkan Raihan. Faris menutup telepon setelah berjanji akan bertemu Rahmat. Apartemen itu kembali hening. Kami duduk dalam diam, mencerna informasi baru itu. Raihan dan Rima kabur, tetapi mereka meninggalkan jejak. Sebuah wasiat asli terkunci di dalam kotak besi, menunggu sentuhan Faris dan kejeniusan ayahnya. Di mana ayahmu akan menyimpan kunci sepenting itu? Tanyaku pelan. Tempat yang tidak akan pernah terpikirkan oleh Raihan, kata Faris. Matanya kini dipenuhi tekad. Ayahku tidak percaya pada bank. Dia hanya percaya pada dia tidak akan menyimpannya di bank. Dia tidak akan menyimpannya di brankas rumah. Raihan pasti sudah membongkarnya. Faris berdiri, berjalan ke arah kamar tidur, mengecek Zahra sebentar. Dia kembali ke ruang tamu. Dia menatapku. Mas, aku tahu di mana kuncinya, kata Faris. Tatapannya terfokus ke suatu titik di masa lalu. Suaranya penuh keyakinan. Aku menatapnya, mendesak, menanyakan di mana gerangan tempat yang tidak akan pernah terpikirkan oleh Raihan itu. Di ruang kerja ayah, kata Faris, setelah hening sejenak. Ruangan yang disegel oleh polisi sebagai bagian dari penyelidikan warisan. Ruangan yang bahkan Raihan tidak berani masuk secara ilegal karena takut merusak rantai bukti hukum. Tapi di mana? Di dalam ruangan yang penuh buku dan dokumen itu?
Faris berjalan ke tengah ruangan kosong, pikirannya bekerja keras, memutar kembali kenangan masa kecilnya. Dia memikirkan ayahnya, seorang pria yang pendiam, adil, tetapi juga sangat teliti. Ayah tidak percaya pada pengacara seperti Hardiman, dan dia tidak percaya pada bank. Dia hanya percaya pada imannya. Ayah tidak akan menyimpannya di brankas rumah, kata Faris pelan. Raihan pasti sudah membongkarnya. Dulu ibu pernah bilang padaku, kalau kamu mencari kejujuran ayahmu, carilah di tempat dia bersujud, bisik Faris. Mataku melebar. Di sana, di balik keagungan dan kesucian, tersembunyi rahasia sekuler yang bisa menyelamatkan kami. Di dalam Al-Quran. Tanyaku. Bukan di dalamnya, kata Faris, menggelengkan kepala. Ayah punya satu Al-Quran tua kesayangannya. Dia membacanya setiap subuh. Sampulnya sudah lapuk. Dan di balik sampul kulit yang tebal itu, aku yakin ayah membuat kompartemen rahasia kecil. Faris menatapku dengan tatapan yang kini ku kenali. Bukan tatapan auditor yang lelah, tetapi tatapan seorang agen yang sedang menjalankan misi. Dia meraih jaketnya lagi. Kita tidak bisa hanya duduk di sini. Raihan mungkin kabur, tapi dia akan mencari kunci itu. Kita harus mendapatkannya lebih dulu. Mas, jangan. Aku langsung panik. Itu terlalu berbahaya. Bagaimana jika Raihan kembali? Sayang, dengar. Faris memegang bahuku. Kalian tetap di sini. Tempat ini aman. Aku akan membawa tim. Ini bukan lagi operasi rahasia. Ini adalah pengambilan barang bukti. Dia menatapku, memberikan seluruh keyakinannya. Aku akan kembali. Dan saat aku kembali, kita akan mengakhiri ini. Waktu terasa berjalan begitu lambat di dalam apartemen aman itu. Setelah Faris pergi, keheningan di unit apartemen itu terasa memekakan telinga. Aku tidak bisa tidur. Setiap suara kecil membuatku terlonjak. Suara denting lift di lorong, suara pintu tetangga yang tertutup. Semua itu membuatku paranoid. Aku duduk di sofa yang kaku, memeluk lututku, dan mencoba untuk berdoa. Aku adalah seorang ibu, dan malam ini aku merasa sangat gagal melindungi putriku. Aku telah membawa Zahra ke rumah predator. Jika bukan karena Faris, jika bukan karena penolakan instingku terhadap jus dan kue itu, aku tidak berani melanjutkan pikiran itu. Pikiranku kembali berputar. Suamiku yang kian asing, Faris sang auditor, Faris sang agen. Anehnya, aku tidak merasa marah atas kebohongannya. Aku merasa takut akan bahaya yang kini mengelilingi kami, tetapi juga takut karena aku sadar bahwa aku tidak sepenuhnya mengenal pria yang telah tidur di sampingku selama 6 tahun terakhir. Aku memikirkan Zahra yang tidur nyenyak di kamar sebelah, anak kecilku yang malang, yang kini menjadi pusat perebutan warisan berdarah. Sementara aku tenggelam dalam ketakutan, di belahan lain kota, Faris dan Komandan Rahmat memimpin sebuah tim taktis kecil. 3 mobil hitam tanpa tanda berhenti di jalan yang sepi. Beberapa rumah dari kediaman almarhum ayah mereka. Garis polisi berwarna kuning masih terpasang melintang di gerbang utama, seolah melindungi rahasia terakhir sang ayah. Saya tidak mau ada kejutan. Amankan perimeter. Jaga di setiap sudut. Perintah Rahmat. Faris mengangguk. Dia mengenakan rompi anti peluru tipis di balik jaketnya. Ini adalah prosedur standar, tetapi malam ini terasa sangat pribadi. Dia tidak sedang menggerebek markas kriminal. Dia sedang memasuki rumah masa kecilnya, mencari pesan dari ayahnya. Mereka memotong garis polisi dan membuka gerbang secara manual. Rahmat menyalakan senter kuat, menyorot ke halaman yang terawat. Semuanya tampak normal. Mereka masuk lewat pintu depan, yang segel polisinya juga mereka buka secara resmi. Ruang kerja ayah ada di lantai 2, di sayap barat, kata Faris. Suaranya menggema di rumah yang kosong. Mereka menaiki tangga. Udara terasa pengap, bau debu dan kenangan masa kecil. Di depan pintu ruang kerja yang terbuat dari kayu jati solid, sebuah segel polisi lain terpasang. Rahmat memberi isyarat. Seorang petugas maju dan memotong segel itu, mendokumentasikannya dengan kamera. Faris mendorong pintu. Pintu itu berderit pelan.
Ruangan itu persis seperti yang dia ingat. Rak-rak buku tinggi menjulang hingga ke langit-langit, satu set meja kerja kayu yang berat, dan di sudut ruangan, sebuah area salat kecil dengan sajadah yang masih terhampar ke arah kiblat. "Kalian tunggu di luar," kata Faris kepada tim. "Jaga pintu." Rahmat mengangguk. Faris melangkah masuk sendirian. Rasanya seperti melanggar batas privasi, memasuki area paling sakral ayahnya. Dia berjalan menuju sudut salat. Di sana, di atas sebuah rehal kayu berukir, tergeletak Al-Quran tua milik ayahnya. Sampulnya terbuat dari kulit rusa yang sudah usang, berwarna coklat gelap. Faris mengambil Al-Quran itu dengan hati-hati. Dia membukanya. Aroma kertas tua langsung tercium. Tapi dia tidak mencari di antara halaman-halaman itu. Dia tahu Raihan pasti sudah memeriksa setiap lembar di seluruh rumah. Faris membalik Al-Quran itu. Dia memeriksa sampul kulit tebal di bagian belakang. Dia merabanya dengan jarinya. Dan dia menemukannya. Sebuah tonjolan kecil yang hampir tidak terasa. Di salah satu sudut, jahitannya terlihat sedikit berbeda. Faris mengambil pisau lipat kecil dari sakunya. Dengan tangan yang sangat hati-hati, dia menyayat jahitan itu. Kulit sampul itu terbuka. Di dalamnya, ayahnya telah membuat sebuah kompartemen rahasia, dilapisi beludru merah yang lembut. Dan di dalam beludru itu tergeletak sebuah kunci. Kunci kuningan kecil yang kuno. Kunci safe deposit box. "Aku menemukannya," kata Faris pelan. Suaranya sedikit serak, dipenuhi haru dan kelegaan. Dia kembali ke pintu, menunjukkan kunci itu pada Rahmat. "Bagus. Ayo kita ke bank." Setengah jam kemudian, mereka berada di bank lama milik keluarga. Rahmat telah mengurus surat perintah darurat untuk membuka SDB di luar jam operasional. Mereka dibawa ke ruang kubah utama. Hilmi mencari nomor kotak yang dia ingat dari dokumen lama ayahnya. Kotak 777. Faris memasukkan kunci kuningan itu ke lubangnya. Dia memutarnya. Klik. Panel kecil di sebelah lubang kunci terbuka, menampilkan sebuah pemindai sidik jari berwarna biru. Dia tidak tahu soal ini, gumam Faris, memikirkan Raihan. Raihan hanya mencari kunci. Dia tidak tahu dia butuh sidik jari Faris. Faris menekan ibu jarinya ke pemindai. Lampu biru berkedip, lalu berubah menjadi hijau. Terdengar suara klik mekanis yang memuaskan. Kotak itu tidak terkunci. Dengan napas tertahan, Faris menarik kotak logam panjang itu keluar. Kotak itu berat. Dia membawanya ke ruang pandang pribadi. Di bawah tatapan Rahmat, Faris mengangkat penutupnya. Isinya tidak banyak, tetapi sangat penting. Di dalamnya tergeletak sebuah amplop coklat tebal yang disegel dengan lak merah berinisial nama ayahnya. Di samping amplop itu, tergeletak sebuah benda modern yang terlihat sangat tidak pada tempatnya di antara dokumen-dokumen tua. Sebuah USB drive berwarna hitam polos. "Kita dapat semuanya," kata Faris, menatap Rahmat. Ayahnya, dari balik kubur, baru saja memberikan putranya sebuah kesempatan terakhir untuk keadilan. Faris dan Rahmat tidak membuka kotak SDB di bank. Mereka membawa kotak logam berat itu kembali ke markas pusat yang paling aman, bukan markas tempat Hardiman menyelinap keluar, tetapi markas utama yang steril. Aku, yang masih menunggu di apartemen aman, merasakan ketegangan yang sama, seolah seluruh keadilan yang kami cari kini terkunci di dalam kotak itu. Di dalam ruang konferensi yang steril, hanya Faris dan Rahmat yang hadir. Kotak SDB diletakkan di atas meja, kontras sekali dengan meja berlapis baja modern. "Baik," kata Rahmat. "Mari kita lihat apa yang disembunyikan ayahmu." Faris mengambil amplop coklat tebal itu terlebih dahulu. Segel lak merah berinisial nama ayahnya masih utuh. Dia menggunakan pisau lipatnya untuk membukanya dengan hati-hati. Di dalamnya ada beberapa lembar dokumen legal yang dijilid rapi. Di halaman pertama tertulis, "Wasiat asli dan amanah terakhir." Faris mulai membaca. Rahmat membaca di sampingnya. Mata mereka bergerak cepat melintasi pasal-pasal hukum, tetapi setiap pasal terasa lebih personal daripada hukum. Semakin banyak mereka membaca, semakin jelas gambaran rencana sang ayah.
Wasiat itu sangat jelas. Pasal pertama membatalkan semua wasiat sebelumnya. Secara spesifik menyebut wasiat umpan tentang cucu laki-laki pertama adalah tidak sah dan sengaja dibuat sebagai ujian karakter. Pasal kedua secara gamblang menyatakan bahwa Raihan, putra sulungnya, dinyatakan tidak layak mengelola perusahaan karena karakter yang tidak jujur dan kecenderungan serakah yang dapat menghancurkan warisan keluarga. Ini adalah tamparan keras dari balik kubur. Pasal ketiga menunjuk Faris sebagai pemimpin baru perusahaan keluarga. Namun, ada syaratnya. Syarat yang membuat Faris tertegun. Pasal keempat menyatakan bahwa seluruh aset warisan setelah dihitung harus dibagi rata di antara semua cucu yang sah. Itu artinya, hanya Zahra. Pasal kelima adalah yang paling mengejutkan. 50% dari seluruh keuntungan bersih perusahaan setiap tahunnya wajib disalurkan ke sebuah yayasan amal baru yang harus segera didirikan. Yayasan itu harus fokus pada pendidikan anak yatim. Dan wasiat itu secara spesifik menunjuk Aisyah, istri Faris, sebagai ketua yayasan seumur hidup dengan mandat penuh untuk mengelola dana tersebut. Ayahmu, dia menunjukku, kata Faris. Suaranya sedikit tercekat. Faris tahu ayahnya adalah orang yang hebat. Ayah tidak hanya menghukum yang jahat, dia juga mengangkat yang baik. Aku, dengan kejujuran dan jilbab sederhanaku yang mungkin sering dipandang sebelah mata oleh Rima dan Raihan, ternyata adalah orang yang paling dipercaya oleh sang ayah untuk mengelola separuh dari kekayaan keluarga. Dia tahu siapa yang lurus, kata Rahmat pelan. Dia tahu siapa yang hatinya bersih. Wasiat ini sudah cukup untuk menghancurkan klaim Raihan di pengadilan. Tetapi itu tidak akan memenjarakannya atas percobaan pembunuhan atau pencucian uang. Sekarang, kata Faris, mari kita lihat apa isi USB drive ini. Faris berjalan ke komputer aman di ujung ruangan. Dia memasukkan USB drive itu. Komputer memindai. Aman. Faris membuka drive itu. Hanya ada satu file di dalamnya. Sebuah file video. Judulnya, Untuk Faris. Faris mengklik 2 kali. Layar menjadi hitam sejenak. Lalu wajah ayahnya memenuhi layar. Dia terlihat lebih tua, lebih kurus dari yang Faris ingat. Dia duduk di meja kerjanya. Faris dan Rahmat mencondongkan tubuh ke layar, merasakan kehadiran spiritual ayah mereka. Jika kamu menonton ini, Faris, suara ayahnya terdengar serak namun kuat. Itu artinya aku sudah pergi. Dan itu artinya kamu sudah menemukan kuncinya. Aku tahu aku bisa mempercayaimu. Ayahnya terbatuk pelan, lalu menatap lurus ke kamera. Mata yang tajam dan penuh perhitungan. Ada 2 hal yang harus kamu ketahui, kata ayahnya. Pertama soal wasiat. Kamu sudah membacanya. Jalankan. Luruskan apa yang bengkok. Aisyah adalah wanita yang baik. Jaga dia. Ibumu pasti akan menyukainya. Dia tahu apa yang harus dilakukan dengan uang itu. Kedua, lanjut ayahnya. Nadanya berubah serius. Ini yang lebih penting. Ini soal kakakmu, Raihan. Faris mencondongkan tubuhnya ke depan. Aku tahu apa yang dia lakukan. Nak, aku bukan orang bodoh. Aku tahu dia memalsukan dokumen Arif. Aku tahu dia mandul. Aku membiarkannya untuk melihat seberapa jauh dia akan melangkah. Ayahnya terdiam sejenak. Ternyata dia melangkah lebih jauh dari yang kubayangkan. Dan aku tahu, lanjut ayahnya, menatap tajam. Soal siapa kamu sebenarnya, nak? Jantung Faris serasa berhenti berdetak. Ayahnya tahu dia adalah seorang agen polisi. Aku tahu kamu bukan auditor. Aku tahu kamu seorang agen polisi. Aku bangga padamu, kata ayahnya. Senyum tipis terukir di wajahnya. Meskipun aku tidak pernah mengatakannya. Kamu memilih jalan yang lurus. Aku juga tahu, ayahnya melanjutkan. Apa yang kamu selidiki? Sindikat pencucian uang. Perusahaanku. Dia menggunakan perusahaanku yang kubangun dengan keringat untuk mencuci uang haram. Kemarahan terlihat jelas di wajah tua itu. Aku tidak bisa menghancurkan kakakmu sendiri. Aku seorang ayah. Tapi aku juga tidak bisa membiarkannya menang. Aku tidak bisa membiarkannya menghancurkan nama baik keluarga kita, kata ayahnya. Jadi, aku melakukan apa yang aku bisa.
Aku mengumpulkan bukti-bukti. Selama setahun terakhir, aku melacaknya. Tiba-tiba, video beralih. Layar komputer menampilkan buku besar transaksi, nama-nama perusahaan cangkang di luar negeri, nomor rekening bank di Swiss dan Cayman Island. Semua data yang Faris dan timnya coba retas. Semua data yang Raihan pikir telah ia hancurkan di servernya. Semuanya ada di sana. Aku sudah mengumpulkan semuanya. Suara ayahnya kembali terdengar. Di USB drive ini, di dalam folder tersembunyi yang terenkripsi, kata sandinya adalah tanggal lahir ibumu. Aku sengaja membiarkanmu masuk perusahaan sebagai auditor, Faris, kata ayahnya. Aku berharap kamu dengan keahlianmu akan menemukan ini. Aku tidak bisa menyerahkannya langsung. Raihan mengawasiku. Tapi aku tahu jika aku pergi, kamu akan menemukan jalannya. Gunakan ini, perintah ayahnya. Bersihkan nama keluarga kita. Tangkap kakakmu. Hentikan dia. Lakukan apa yang tidak bisa kulakukan sebagai seorang ayah, tapi harus kamu lakukan sebagai penegak hukum. Video itu berakhir. Faris bersandar di kursinya. Dia terdiam. Dia tidak hanya mendapatkan wasiat, dia mendapatkan seluruh kasusnya. Ayahnya, dari balik kubur, baru saja memberinya senjata pamungkas. Raihan mengira dia telah menghancurkan semua bukti. Tapi bukti utamanya, salinan lengkapnya, kini ada di tangan Faris. Rahmat, kata Faris, suaranya mantap. Siapkan tim siber. Kita punya pekerjaan. Faris kembali ke apartemen aman sebelum fajar menyingsing. Aku, yang tidak tidur sekejap pun, langsung berlari ke pintu. Cahaya pagi pertama kota senja merah belum muncul, tetapi ada cahaya baru di mata Faris, cahaya kemenangan dan tekad. Kita dapat semuanya, kata Faris pelan. Dia memelukku erat-erat. Pelukan itu terasa berbeda. Bukan lagi pelukan auditor yang lelah, tetapi pelukan seorang pelindung yang kokoh. Dia menceritakan semuanya. Kunci di dalam Al-Quran, wasiat asli di SDB, dan yang paling penting, USB drive berisi video dan semua data kejahatan lengkap Raihan. Ayah, dia menunjukku. Kataku, suaraku tercekat. Faris menjelaskan isi wasiat tentang yayasan amal. Dia mempercayaimu. Dia tahu siapa yang lurus, kata Faris, tersenyum kecil. Aku terperangah. Aku, yang selalu merasa inferior di hadapan keluarga Faris, ternyata adalah orang yang paling dipercaya oleh mendiang ayah mertuaku. Ini memberiku kekuatan baru, tujuan yang melampaui rasa takut. Hari-hari berikutnya terasa seperti di dalam sangkar. Kami harus tetap bersembunyi di unit apartemen itu. Zahra mulai bosan, tetapi Faris dengan sabar menghiburnya. Sementara itu, dunia di luar kami bergejolak. Dengan data dari USB drive ayah, Faris dan Komandan Rahmat bergerak cepat. Mereka tidak lagi hanya mengandalkan data parsial dari server yang terbakar. Mereka memiliki salinan utuhnya. Dalam 72 jam, belasan rekening bank di luar negeri yang terhubung dengan Raihan dibekukan. Perusahaan-perusahaan cangkangnya ditandai oleh otoritas internasional. Seluruh aset haram yang Raihan kumpulkan selama bertahun-tahun yang dia siapkan untuk pelariannya kini tidak bisa dia sentuh. Raihan dan Rima kini terdampar. Mereka mungkin berhasil kabur dari rumah, tetapi mereka kabur tanpa uang sepeser pun. Mereka menjadi buronan yang miskin. Dan orang miskin yang putus asa akan melakukan tindakan nekat. Tepat di hari kelima, sebuah ponsel sekali pakai yang ditinggalkan Faris di meja berdering pelan. Itu adalah ponsel baru yang dia siapkan, yang nomornya sengaja dia bocorkan ke salah satu informan yang dia tahu akan berkhianat. Itu adalah umpan. Faris memberi isyarat agar aku diam. Dia mengangkat telepon. Halo, Dick. Sapa sebuah suara. Suara itu serak, lelah, dan penuh kebencian. Itu suara Raihan. Mas, jawab Faris. Suaranya tenang dan dingin. Kamu pikir kamu menang, ya? Desah Raihan. Kamu bekukan semuanya. Cerdik. Ayah pasti bangga padamu. Ini sudah berakhir, Mas. Menyerahlah. Bawa Rima dan Arif. Aku jamin keselamatan kalian.
Terdengar suara tawa histeris di seberang sana. Itu suara Rima. Keselamatan? Kamu mau menipu kami lagi? Kamu mengambil semuanya. Diam, bentak Raihan. Aku tidak peduli. Kamu sudah menghancurkan hidupku. Sekarang kamu akan melakukan apa yang aku perintahkan, atau anak ini mati. Jantungku serasa berhenti. Arif, jangan libatkan Arif. Dia tidak tahu apa-apa, kata Faris. Nada suaranya berubah tajam. Justru karena dia tidak tahu apa-apa, teriak Raihan. Dia masih mengira aku ayahnya. Dengar baik-baik. Faris, kamu bawa semua dokumen wasiat itu. Yang asli, yang palsu, aku tidak peduli. Dan kamu bawa paspor palsu untuk kami bertiga. Kamu polisi, kamu pasti bisa mendapatkannya. Bawa ke pabrik tua ayah di pelabuhan, perintah Raihan. Kapan? Malam ini. Saat bulan purnama. Romantis, kan? Ejek Raihan. Datang sendiri. Kalau aku lihat satu saja bayangan polisi, anak ini akan merasakan dinginnya pisauku. Mengerti? Aku mengerti, kata Faris. Sambungan terputus. Faris menatapku. Dia menelan umpannya. Pabrik tua, tempat yang dikira Raihan dia kuasai. Tapi tempat itu adalah kotak. Satu pintu masuk, satu pintu keluar. Faris tahu, Raihan baru saja memilih lokasi penangkapannya sendiri. Malam itu, pabrik tua yang telah lama ditinggalkan itu terasa hidup. Faris mengenakan rompi anti peluru tipis di balik jaketnya. Dia memelukku erat-erat. Aku akan kembali. Dan saat aku kembali, kita akan membangun cahaya keluarga yang dijanjikan ayah. Waktu berlalu dalam keheningan yang menyiksa di apartemen aman. Aku duduk di sofa, memeluk Zahra yang sudah tertidur pulas. Aku tahu, Faris sedang berada di pelabuhan kota senja merah, berhadapan dengan Raihan, berhadapan dengan masa lalunya. Aku tidak bisa hanya diam. Aku harus menjadi kekuatan yang dipercaya ayah mertuaku. Aku harus menunggu, dan saat Faris kembali, aku harus siap untuk memimpin yayasan yang akan mengubah kekayaan beracun menjadi harapan yang nyata. Pikiranku kembali pada wasiat ayah. Ayah tidak hanya mewariskan uang. Dia mewariskan sebuah misi. Misi untuk memulihkan nama baik keluarga. Misi itu kini berada di pundakku. Aku akan memastikan, tidak ada lagi anak lain seperti Zahra atau Arif yang harus menjadi korban keserakahan yang terbungkus kebohongan. Aku akan memastikan, wasiat ayah terwujud sempurna. Waktu terasa berjalan begitu lambat di dalam apartemen aman itu. Setiap detik berdering seperti lonceng kematian. Aku tidak bisa tidur. Setelah Faris pergi, keheningan di unit apartemen itu terasa memekakan telinga. Aku duduk di sofa yang kaku, memeluk lututku, dan mencoba untuk fokus pada doaku. Aku adalah seorang ibu, dan malam ini, aku harus menjadi kekuatan yang paling besar bagi Faris. Aku memikirkan Zahra yang tidur di kamar sebelah, dan Arif, yang berada di pelukan para predator. Pria yang kukira lembut ternyata adalah seorang agen terlatih, yang kini mempertaruhkan segalanya untuk sebuah keadilan yang dirancang oleh ayahnya. Aku tahu, aku tidak bisa marah lagi padanya. Kebohongan yang ia lakukan adalah sebuah perisai, dan perisai itu telah menyelamatkan kami. Sementara aku menunggu dalam ketakutan, di pelabuhan kota senja merah, Faris berjalan sendirian melintasi gerbang pabrik tua yang berkarat. Pabrik itu telah lama ditinggalkan, dan kini menjadi saksi bisu dari akhir sebuah keserakahan. Di kejauhan, di gedung-gedung seberang, tim penembak jitu Komandan Rahmat sudah mengambil posisi. Puluhan petugas tanpa seragam mengepung area itu dalam radius yang aman. Faris mengenakan rompi anti peluru tipis di balik jaketnya. Di telinganya terpasang alat komunikasi nirkabel yang nyaris tak terlihat. Di tangannya, dia membawa sebuah tas koper yang kosong. Aku di dalam, bisiknya. Kami memantaumu. Visual bersih. Jawab suara Rahmat di telinganya. Pabrik itu gelap gulita. Hanya cahaya bulan purnama yang menembus jendela-jendela pecah di langit-langit. Bau karat dan oli basi menusuk hidung. Mas Raihan, panggil Faris ke dalam kegelapan. Ke tengah.
balas suara Raihan dari lantai atas. Suaranya serak dan lelah, tetapi penuh perintah. Letakkan kopernya dan tendang kemari. Faris berjalan ke bawah sorotan cahaya bulan di tengah pabrik. Dia meletakkan koper itu. Aku sudah membawanya. Wasiat asli dan palsu. Sekarang lepaskan Arif. Kamu pikir aku bodoh? Dari balik bayangan di lantai 2, Raihan muncul. Dia tidak sendirian. Dia menyeret Arif, yang matanya ditutup kain. Di sisi lain, Rima muncul. Penampilannya liar, rambutnya acak-acakan, pakaiannya kotor. Dia bukan lagi wanita sosialita yang angkuh. Dia tampak seperti binatang yang terluka. Wajahnya penuh kebencian. Di mana paspornya? Desak Rima. Tidak ada paspor, kata Faris. Suaranya tenang. Permainanmu sudah selesai. Rima, kamu bohong. Kamu menjebak kita. Mas, bunuh dia. Rima menjerit. Raihan mengabaikan istrinya. Dia menatap Faris. Kamu datang untuk menangkapku. Adikku sendiri. Kamu mencoba membunuh istri dan anakku, balas Faris dingin. Keluarga sudah berakhir malam itu. Aku tidak punya pilihan, teriak Raihan. Akhirnya meledak. Ayah tidak pernah adil. Dia selalu memilihmu. Aku membangun perusahaan itu. Aku yang membuatnya besar, dan dia memberikannya padamu dan pada istrimu yang sok suci itu. Dia memberikannya pada orang yang dia percaya, kata Faris. Raihan tertawa. Tawa putus asa. Dia mengencangkan cengkeramannya pada Arif. Kamu bawa apa di koper itu? Wasiat. Seperti yang kamu minta, kata Faris. Dia menendang koper itu. Koper itu meluncur di lantai yang berdebu dan berhenti beberapa meter dari Raihan. Raihan mendorong Arif ke arah Rima. Pegang dia. Raihan turun dari tangga. Matanya tidak pernah lepas dari Faris. Dia mendekati koper itu dengan hati-hati. Dia membukanya. Isinya hanya tumpukan kertas biasa. Di mana? Geram Raihan. Permainan selesai, Mas. Faris berkata lagi. Kamu tidak hanya kehilangan warisan. Aku punya semuanya. Raihan membeku. Apa maksudmu? Faris mengangkat tangan kirinya. Di tangannya ada USB drive kecil. USB drive milik ayah. Aku punya ini. Salinan servermu yang ayah simpan. Semua bukti pencucian uangmu, transaksimu, klienmu, semuanya. Mata Raihan melebar. Dia tidak tahu soal itu. Dia pikir buktinya sudah terbakar. Wajahnya pucat pasi. Dia sadar dia benar-benar sudah kalah. Saat itulah Rima bertindak. Melihat suaminya membeku, kalah. Melihat hidupnya hancur, otaknya putus. Dengan jeritan yang tidak manusiawi, dia melepaskan Arif dan berlari ke arah tuas listrik besar yang karatan di dinding. Kalian tidak akan mendapatkan apapun. Kita semua mati di sini. Dia berusaha menarik tuas itu, mencoba menyalakan mesin-mesin tua, berharap memicu korsleting atau kebakaran. Rima, jangan, teriak Raihan. Tim masuk. Dia di tuas listrik. Teriak Faris di alat komunikasinya. Faris yang sudah mengantisipasi gerakan nekat tidak berlari ke arah Rima. Dia berlari ke arah Arif. Menarik anak itu dalam pelukannya. Pintu-pintu pabrik didobrak. Polisi menyerbu masuk. Lampu sorot kuat dinyalakan, mengubah kegelapan menjadi siang. Rima yang kaget oleh serbuan itu tersandung dan jatuh di samping tuas. Raihan yang dikepung hanya berdiri diam di tengah ruangan. Dia tidak melawan. Dia hanya menatap USB drive di tangan Faris. Kalah telak. Faris sudah memeluk Arif. Melepaskan penutup matanya. Tidak apa-apa. Nak, kamu aman sekarang. Polisi memborgol Raihan dan Rima. Rima meronta dan menjerit-jerit. Raihan hanya menunduk. Permainannya telah berakhir. Persis seperti yang direncanakan ayahnya. Beberapa jam kemudian, Faris kembali ke apartemen aman. Aku langsung berlari ke pelukannya. Aku memeluknya erat. Mencium bau debu dan keringat di jaketnya. Semuanya sudah berakhir. Bisikku. Mereka tertangkap. Arif aman.
Kami duduk bersama di sofa, memeluk Zahra yang terbangun dan Arif yang masih kebingungan. Arif, yang matanya masih polos, kini kembali ke pangkuan Faris. Dia adalah korban yang tidak bersalah. Aku tahu, misi kami berikutnya, misi yang diamanatkan ayah mertuaku, baru saja dimulai. Kami harus membersihkan kekayaan beracun itu dan mengubahnya menjadi harapan. Beberapa bulan kemudian, ruang pengadilan penuh sesak. Kasus ini, yang oleh media dijuluki Sindikat Warisan Kota Senja Merah, menjadi berita utama nasional. Aku duduk di barisan depan di belakang Faris, memegang erat tangannya. Jilbabku yang rapi dan pakaianku yang sederhana membuatnya tampak tenang di tengah keramaian. Persidangan itu sendiri berjalan cepat, didorong oleh bukti yang tak terbantahkan yang ditinggalkan oleh ayah Faris. Pak Hardiman, sang pengacara berduri, memilih untuk bekerja sama sepenuhnya demi hukuman yang lebih ringan. Dia bersaksi melawan Raihan dan Rima, membeberkan semua rencana busuk mereka, mulai dari pembuatan wasiat palsu 10 tahun lalu hingga rencana peracunan di malam pesta ulang tahun Arif. Lalu, USB drive milik ayah Faris diputar. Seluruh ruang sidang terdiam menyaksikan bagaimana sindikat pencucian uang itu bekerja. Transaksi miliaran rupiah, nama-nama klien besar, semuanya terpampang jelas. Faris, berdiri di mimbar saksi, tidak hanya bersaksi sebagai suami korban, tetapi sebagai agen penegak hukum yang berdedikasi, menjelaskan setiap rincian kejahatan itu dengan tenang dan profesional. Aku juga dipanggil ke mimbar. Dengan suara yang tenang, tetapi tegas, aku menceritakan kejadian malam itu. Aku menceritakan tentang undangan mendadak, kebohongan soal gerbang belakang, jus spesial yang kutolak, dan teror di mataku saat Raihan menghalangiku pergi. Aku menceritakan kebenaran emosional di balik fakta-fakta keras itu. Di kursi terdakwa, Raihan hanya menatap kosong ke depan. Dia telah kehilangan segalanya. Berat badannya turun drastis, dan wajahnya yang dulu angkuh kini kuyu dan tua. Rima di sisi lain adalah gambaran kekacauan. Dia terus bergumam sendiri, dan saat aku menyebut namanya, dia melompat. "Bohong! Kamu pelacur! Kamu mencuri semuanya dari kami!" teriaknya sebelum penjaga berhasil membungkamnya. Setelah itu, vonis pun dijatuhkan. Pak Hardiman, atas kerjasamanya, divonis 20 tahun penjara. Sementara Raihan dan Rima dinyatakan bersalah atas semua tuduhan, konspirasi, penipuan, pemalsuan dokumen, pencucian uang, dan percobaan pembunuhan berencana terhadapku dan Zahra. Hakim tidak menunjukkan belas kasihan. Keduanya divonis penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Saat vonis dibacakan, Raihan menutup matanya. Tetapi Rima tertawa. Tawa melengking yang mengerikan. Tawa orang yang sudah kehilangan akal sehatnya. Dia tertawa sambil diseret keluar dari ruang sidang. Karma telah datang. Wasiat asli ayah Faris segera disahkan oleh pengadilan. Wasiat umpan dinyatakan batal demi hukum. Faris secara resmi ditunjuk sebagai kepala perusahaan. Namun, langkah pertamanya adalah menjual perusahaan itu. "Uang ini sudah terlalu kotor," katanya padaku. "Perusahaan ini telah terkontaminasi oleh kejahatan Raihan selama bertahun-tahun. Kita tidak bisa membangun kebenaran di atas fondasi yang busuk." Faris menjual Satya Dharma Group ke pihak ketiga yang bersih. Seluruh hasilnya dibagi separuh untuk Zahra, yang kini masa depannya terjamin, dan separuh lagi, bagian terbesarnya, diserahkan ke Yayasan Amal Baru. 1 tahun kemudian, sebuah gedung baru yang cerah berdiri di pinggir kota Senja Merah. Gedung itu bernama Yayasan Cahaya Keluarga. Di dalamnya, puluhan anak-anak yatim piatu sedang belajar dan bermain. Aku mengenakan jilbab biru muda dan blus kerja yang rapi, sedang memimpin rapat dewan. Aku tidak lagi terlihat ragu. Aku berbicara dengan percaya diri, tegas, dan penuh kasih. Aku kini adalah seorang pemimpin yang dihormati, mengelola dana miliaran rupiah untuk memastikan ribuan anak mendapatkan pendidikan yang layak, persis seperti amanat ayah mertuaku. Aku adalah Aisyah, ketua Yayasan Cahaya Keluarga seumur hidup. Aku adalah wanita yang dipercaya ayah mertuaku untuk mengelola kekayaan keluarga.
Aku tersenyum pada diriku sendiri. Rima pasti akan sangat membencinya. Di sebuah panti asuhan modern yang didanai penuh oleh yayasan, duduk di taman, ada seorang anak laki-laki berusia 11 tahun sedang membaca buku. Itu Arif. Masa lalunya adalah mimpi buruk. Tetapi berkat terapi yang dibiayai yayasan, dia mulai pulih. Dia tidak lagi diseret-seret sebagai alat klaim warisan. Bagaimana sekolahmu? Tanyaku lembut. Arif mengangkat kepalanya. Dia tidak lagi terlihat takut. Baik, Tante. Aku dapat nilai A di matematika. Pintar, kataku. Yayasan kami akan membiayai seluruh sekolahmu, Arif. Sampai kamu lulus universitas. Kamu bisa jadi apa saja yang kamu mau. Arif menatapku. Wanita yang hampir dibunuh oleh orang tua angkatnya. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Arif tersenyum tulus. Dia adalah korban, tetapi dia tidak akan hancur. Keadilan bukan hanya soal menghukum yang bersalah, tetapi juga melindungi yang tidak bersalah. Sore itu, Faris pulang tepat waktu. Dia kini telah dipromosikan menjadi kepala unit reserse. Dia tidak lagi perlu menyamar. Pekerjaannya selesai pukul 5 sore. Dia menemukan aku dan Zahra, yang kini berusia 6 tahun, sedang bermain di taman belakang rumah baru kami. Rumah yang lebih kecil tetapi jauh lebih damai. Ayah pulang, teriak Zahra, berlari menghambur ke pelukan Faris. Halo, jagoan ayah, kata Faris. Dia mencium puncak kepala putrinya, lalu berjalan menghampiriku yang sedang menyiram bunga. Dia memelukku dari belakang. Hari yang berat di yayasan, tanyanya. Hari yang baik, jawabku, bersandar pada suamiku. Kita baru saja meluluskan 5 anak ke universitas. Kami berdiri di sana, di bawah senja kota senja merah. Harta warisan yang dulu beracun dan diperebutkan dengan darah, kini telah disucikan. Uang itu telah berubah menjadi sekolah, buku, dan masa depan bagi mereka yang membutuhkan. Keadilan yang telah direncanakan sang ayah akhirnya telah terlaksana dengan sempurna. Aku tahu, meskipun Faris tidak lagi berpura-pura menjadi auditor, ada bagian dari dirinya yang akan selalu menjadi seorang agen. Agen yang terlatih, protektif, dan penuh rahasia. Tapi aku juga tahu satu hal, rahasia terbesarnya kini adalah aku, dan cinta kami. Kami tidak hanya membangun kembali keluarga, kami membangun sebuah warisan kebaikan. Dan di rumah baru kami, di mana setiap makanan aman dan setiap pelukan tulus, kami menemukan arti sejati dari keluarga, jauh lebih berharga daripada 10 miliar rupiah di rekening manapun.